This is a national crisis. We're seeing bleeding from the eyes, screaming. Find a place to hide and stay there. It's been 42 days. Kembali lagi dengan saya, Don Movie. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang sebuah film menarik. Kali ini kita akan membahas film berjudul Alone. Saya mengingatkan kalau konten ini hanya berisi full spoiler. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Mari kita langsung saja simak alur ceritanya. Film dimulai memperlihatkan, seorang pria bernama Aidan melihat keluar jendela, penuh keputusasaan. Dia merekam video terakhirnya. Aidan memutuskan untuk mengakhiri semuanya tapi tiba-tiba, aksinya melompat mundur 42 hari. Aidan terbangun di tempat tidurnya bersama seorang gadis yang langsung meninggalkannya. Dia bersiap-siap dan pergi ke ruang tamu. Di luar dan di belakang pintu, Aidan mendengar suara aneh dan banyak suara, tapi dia tidak memperhatikannya. Aidan menyalakan TV dan tiba-tiba menemukan siaran darurat. Tiba-tiba sirine di luar berbunyi, dan dia ingin mencari tahu apa yang terjadi. Dalam kebingungan, Aidan pergi ke balkon, dan apa yang dilihatnya sungguh mengejutkan dirinya. Dari balkon ia melihat banyak orang yang ketakutan berlarian melewati rumahnya. Tiba-tiba, orang gila menyerang anak kecil yang berada di kerumunan orang banyak. Dengan rasa takut, Aidan kembali ke ruang tamu, dan tiba-tiba melihat seorang pria tak dikenal masuk ke apartemennya. Pria itu mencoba menenangkan Aidan dan mengingatkannya bahwa dia hanyalah tetangganya, yang bernama Brandon. Aidan ingin tahu mengapa Brandon bisa berada di apartemennya. Memastikan Aidan sendirian, Brandon memberitahu dia bahwa tetangga mereka menyerangnya lalu tiba-tiba berlari ke kamar mandi. Tiba-tiba, Aidan melihat gigitan mencurigakan di lehernya dan langsung mengambil pisau dapur. Pada saat yang sama, sebuah laporan berita disiarkan di TV, menjelaskan kekacauan yang melanda kota-kota besar. Reporter memperingatkan bahwa orang yang terinfeksi sangat berbahaya. Mata mereka menjadi merah, dan mereka mulai berteriak dan melahap semua orang. Selain itu, virus zombie paling berbahaya menyebar secara instan melalui gigitan dan cakaran. Sementara itu, Brandon yang ketakutan kembali ke kamar dan mencoba meyakinkan Aidan bahwa dia tidak terinfeksi. Namun, Aidan meminta Brandon pergi dan mengancamnya dengan sebuah pisau. Brandon memohon untuk tidak mengusirnya, tetapi virus sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, pria yang terinfeksi akhirnya menuruti kata-kata Aidan dan pergi ke lorong, di mana terdengar suara jeritan kesakitan mengerikan dari orang-orang di dalam lorong tersebut. Tepat pada waktunya, Aidan mengintip melalui lubang intip dan dengan rasa ketakutan melihat zombie lainnya mencabik-cabik Brandon. Cerita lalu beralih memperlihatkan sebuah berita televisi menyarankan untuk sepenuhnya menghindari kontak dengan orang lain, untuk mencegah infeksi dan bertahan hidup. Aidan mencoba menenangkan diri dan meminum alkohol, sementara di luar, para korban yang putus asa terus memohon bantuan. Dia mencoba menelepon keluarganya, tetapi tidak ada yang menjawab teleponnya. Tiba-tiba, dia menemukan pesan dari ayahnya, yang berencana untuk datang ke rumahnya, tetapi ada sesuatu menghalanginya. Ayahnya menulis pesan agar Aidan tidak mengkhawatirkan mereka dan meminta untuk menjaga saudara perempuannya. Aidan pun mencoba menelpon orang tuanya lagi, tapi tetap saja tidak ada yang menjawab. Di sore harinya, Aidan menandai hari pertama isolasi dengan spidol di cermin dan menempelkan stiker bertuliskan, "Stay Alive," di bingkai dengan foto keluarga. Pada hari ke-6, Aidan memutuskan untuk menyibukkan dirinya dengan membersihkan rumah dan memblokir pintu masuk dengan kulkasnya. Sementara itu, di berita, mereka berspekulasi tentang mengapa zombie hanya memakan orang yang hidup dan tidak terinfeksi. Mereka juga melaporkan bahwa kota-kota besar sudah mengalami masalah pasokan air, sehingga masyarakat harus menghemat cadangan airnya. And a human being can survive up to 3 weeks without food, but water is more like 3 days. Di malam hari, Aidan merekam video pertamanya untuk jurnal videonya. Dia berbicara tentang ketakutan dan kecemasannya akibat pandemi yang mengerikan. Sementara di luar apartemen teriakan orang-orang terus terdengar. Lebih dari 2 minggu telah berlalu sejak dia memulai isolasi. Aidan menutupi jendela dengan kertas dan terus mengonsumsi alkohol. Pemberitaan yang membahas tentang perilaku zombie, dan suara menakutkan dari luar terus membuat Aidan ketakutan. Tiba-tiba, suara menakutkan terdengar dari kamar mandi. Memastikan hal itu bukan halusinasi,
Aidan mengambil tongkat bisbol dan bersembunyi di balik papan selancar. Gadis zombie memasuki ruangan, dan Aidan memukul kepalanya dengan kekuatan penuh dengan tongkat pemukul. Aidan pun membawa tubuh zombie ke balkon dan kemudian menopang lubang ventilasi dengan papan selancar. Selama lebih dari 1 bulan, Aidan tidak keluar dan terus membuat jurnal videonya. Perekaman video lain terganggu oleh notifikasi pesan suara. Ibu Aidan memberitahu dia bahwa saudara perempuannya berhasil meninggalkan kota sebelum jalan ditutup. Tetapi dia dan ayahnya tetap bekerja. Orang tuanya meminta Aidan untuk tidak keluar rumah dan mencoba menghubungi adiknya. Namun, tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari penerima, dan pesan terputus. Aidan menyadari bahwa orang tuanya telah menjadi korban zombie. Karena putus asa, Aidan mengambil tongkat bisbol dan melangkah ke lorong. Namun, beberapa detik kemudian, sekelompok zombie menyerbu ke arahnya. Setelah beberapa waktu, listrik di kota mati, dan aksi kembali ke saat film dimulai. Aidan merobek kertas itu dari jendela, lalu memasang jerat di lehernya, bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, Aidan melihat seorang gadis di seberang rumah. Terkejut, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari kursi. Tetapi talinya putus, dan Aidan selamat. Aidan melihat orang asing itu dengan takjub dan tidak bisa mempercayai matanya. Dia merekam video lain dan mengatakan akan mencoba menghubungi gadis itu besok. Di pagi hari, Aidan memutuskan untuk mengambil risiko dan pergi ke balkon. Tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah ide yang buruk. Kembali ke apartemen, Aidan memperhatikan orang asing itu lagi dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan perhatiannya. Memastikan gadis itu memperhatikannya, dia mulai berkomunikasi dengannya menggunakan lembaran kertas yang telah disiapkan sebelumnya. Aidan mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Eva dan dia juga sendirian. Aidan mengakui bahwa dia adalah orang normal pertama yang dilihatnya selama isolasi. Tak lama kemudian, Eva mengungkapkan bahwa dia kehabisan air, dan sekarang Aidan harus menemukan cara untuk membantunya. Tiba-tiba, hujan mulai turun, dan Aidan menggunakan kesempatan itu untuk mandi di balkon. Keesokan harinya, Aidan dan Eva melanjutkan komunikasi mereka. Aidan mengikat tali ke bola bisbol dan melemparkannya ke Eva. Mereka merentangkan tali di antara balkon, dan Aidan berhasil memberikan 2 botol air kepada Eva. Tiba-tiba, zombie muncul entah dari mana dan memanjat balkon menuju Eva. Aidan segera mengalihkan perhatiannya ke dirinya sendiri, menyelamatkan Eva. Zombie yang mengerikan itu sudah memanjat ke balkon Aidan ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa zombie lain mencoba masuk ke apartemennya melalui pintu depan. Aidan kembali ke dalam dan mencegah zombie masuk. Begitu kebisingan di balik pintu mereda, Aidan mengambil tongkat bisbol dan menyerang zombie di balkon. Di malam hari, Aidan berbicara dengan bayangannya dan sekali lagi memutuskan untuk meninggalkan apartemen untuk mendapatkan makanan. Aidan mencoba mengambil kunci Brandon, dan tiba-tiba zombie muncul di lorong. Untungnya, Aidan berhasil bersembunyi dari mereka, di apartemen Brandon dengan tepat waktu. Di kamar tidur, Aidan menemukan seorang gadis tak sadarkan diri dengan luka besar di pahanya. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa Brandon adalah seorang pendaki gunung. Selain makanan, ia juga membawa ranselnya beserta perlengkapannya. Tiba-tiba, zombie lain menyusup ke apartemen dan mencoba menyerang Aidan. Tetapi dia berhasil selamat dari pertemuan dengan zombie itu. Tak disangka, gadis yang terluka itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan meminta bantuan. Namun, Aidan menyadari bahwa sudah terlambat untuk menyelamatkannya dan menghabisinya dengan kapak. Diam-diam, Aidan meninggalkan apartemen Brandon dan berhasil pulang. Keesokan paginya, Eva menghubungi Aidan melalui walkie-talkie. Anak-anak muda sangat gembira dan bersemangat karena sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang lain. Mereka berusaha untuk belajar lebih banyak tentang satu sama lain dan mengalihkan diri dari kenyataan yang menakutkan. Setidaknya untuk sementara. Setelah beberapa waktu, persediaan makanan Aidan habis lagi, dan dia memutuskan untuk melarikan diri dari apartemen melalui lubang ventilasi. Aidan merangkak melalui lubang ventilasi ketika tiba-tiba sesuatu yang mengerikan mengejutkannya. Untungnya, zombie tidak lagi menjadi ancaman. Aidan melanjutkan perjalanannya dan memastikan dirinya berada di apartemen lain. Berbekal dengan sebuah senter, Aidan dengan hati-hati melihat sekeliling dan memasuki dapur, di mana dia menemukan sebuah lemari penuh makanan. Aidan segera ingin berbagi berita gembira dengan Eva, tapi dia marah padanya karena pergi tanpa peringatan. Aidan berjanji untuk tidak lagi menyembunyikan apapun dari Eva dan meyakinkannya bahwa mereka pasti akan selamat dari pandemi yang mengerikan ini.
Eva mengkhawatirkan keselamatan Aidan, tapi dia mengklaim bahwa apartemennya aman dan pintu masuknya diblokir oleh lemari es, dan tiba-tiba, mereka menyadari bahwa pasti ada orang lain di apartemen itu. Jika tidak, kulkas tidak akan menghalangi pintu. Tak berselang lama, Aidan memastikan bahwa dia tidak sendiri. Pemilik apartemen bernama Edward dengan hati-hati menghadapkan Aidan dengan tombak rakitannya. Aidan menyadari bahwa Edward tidak terinfeksi dan mencoba meyakinkannya bahwa dia juga baik-baik saja. Aidan mengaku kepada Edward bahwa dia datang untuk mengambil makanannya, tetapi pria itu mengklaim bahwa dia sendiri baru-baru ini menemukan tempat ini, jadi mereka berdua adalah pencuri. Aidan memberitahu kenalan barunya bahwa dia kehilangan orang tuanya karena serangan zombie dan mengakui bahwa jika dia terinfeksi, dia ingin dibunuh. Edward memiliki pandangan yang lebih optimis dan berharap vaksin melawan virus zombie akan segera dikembangkan. Segera Edward menawarkan Aidan untuk mengambil makanan sebanyak yang dia butuhkan dan bahkan memberinya sebotol whisky. Aidan senang dengan kemurahan hati yang luar biasa dari pria itu. Dalam beberapa detik, Aidan tiba-tiba dipukul di kepala dengan pemukulnya sendiri dan kehilangan kesadaran. Setelah beberapa waktu, Aidan sadar kembali di kamar tidur Edward. Tangannya diikat, dan di tempat tidur, istri Edward yang terinfeksi mengamuk. Wanita itu menyadari apa yang terjadi padanya dan meminta suaminya untuk melepaskannya dari kesengsaraannya, tetapi dia berharap suatu saat dapat menyembuhkan istri tercintanya. Untuk saat ini, Edward bersedia mempertahankan hidup istrinya dengan cara apapun. Dia mengaku bahwa dia telah memakan anjingnya dan kemudian mengungkapkan rencananya yang mengerikan kepada Aidan. Pemuda malang itu harus mengonsumsi lebih banyak obat penghilang rasa sakit, dan begitu dia tertidur, Edward akan memotong arteri femoralisnya. Kemudian, ketika Aidan melemah, Edward akan mengikat kakinya dan membawanya lebih dekat ke istrinya yang mendambakan daging manusia segar. Namun, Aidan tidak berniat menjadi santapan zombie dan mencoba meyakinkan Edward untuk tidak melakukan kejahatan mengerikan ini. Tiba-tiba, suara di balik pintu mengalihkan perhatian Edward, dan dia bergegas keluar ruangan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, Aidan berhasil melepaskan tali di tangannya dan membebaskan dirinya. Edward kembali ke kamar, tapi Aidan mendorongnya langsung ke arah istrinya yang gila, yang langsung menggigit lehernya. Akhirnya Aidan bergegas ke dapur dan menghubungi Eva melalui radio. Namun, dia menyampaikan berita mengerikan bahwa zombie mengerikan telah menyerang apartemennya. Terkejut, Aidan berangkat untuk membantu Eva. Dia berlari melewati koridor yang dipenuhi zombie dan kembali ke apartemennya sendiri. Aidan menemukan bahwa Eva bersembunyi di balkon dan zombie dapat menghubunginya kapan saja. Aidan melompat dari balkonnya ke balkon tetangga dan turun menggunakan tali seadanya. Di luar, zombie juga menunggunya, tapi Aidan secara tidak sengaja menemukan senjata di tanah dan menembak salah satunya. Mendengar suara tembakan, puluhan zombie mulai melompat dari balkon dan menyerang Aidan. Dia berhasil membela diri dan kemudian memanjat tali yang dilempar Eva. Namun, para zombie tidak menyerah. Aidan memanjat ke salah satu balkon dan memotong tali, berteriak agar Eva turun kepadanya. Akhirnya, Aidan dan Eva bersama. Mereka bergegas ke koridor, tapi tiba-tiba sekelompok zombie gila menyerang Aidan. Eva menyelamatkannya dengan memukul kepala zombie dengan beliung. Mereka terus melawan zombie dan mencoba mencapai apartemen Aidan. Akhirnya, mereka menemukan keselamatan, tapi tiba-tiba Aidan merasa salah satu yang terinfeksi menggigitnya. Takut menyakiti Eva, Aidan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon. Eva memohon kepada Aidan untuk tidak melakukannya, karena dia tidak akan bertahan tanpanya dan dia telah jatuh cinta padanya. Sebelum melompat, Aidan melepas semua pakaiannya, dan tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada bekas gigitan di tubuhnya. Aidan dan Eva bersatu kembali, namun momen mereka terganggu oleh suara bising yang berasal dari pintu masuk. Mereka bergegas masuk dan melakukan apa saja untuk menjaga agar kulkas menghalangi pintu, mencegah zombie masuk ke apartemen. Namun, kini Aidan dan Eva bersama, dan mereka yakin akan bertahan hidup apapun yang terjadi. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur ceritanya, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.